Welcome to Teknobi. Yes. Oke, hari ini kita kedatangan seorang anak muda yang keren banget dan mungkin kamu juga udah tahu channel YouTube-nya ya. Nama channel YouTube-nya apa, Mas? Muda cuma sekali. Muda cuma sekali. Kalau udah lewat. Oke, kita akan diskusi mengenai gimana caranya sih jadi konten kreator yang keren seperti Mas Aldio. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa ya, subscribe dulu. Subscribe. Yes, like dan komen below ya, dan share ke teman-teman kalau siapa tahu mereka juga memerlukan. Oke, kita akan lanjut sesudah yang satu ini. Oke, kita kembali lagi hari ini bersama dengan Aldio. Ogut. Panggilnya Aldio apa Ogut? Ogut, Mas. Panggilnya Ogut. Oke. Ya. Agak sedikit bingung soalnya Ogut kan saya maksudnya gitu ya. Oke, Mas Ogut ya? Ya. Oke, Mas Ogut mungkin bisa share sedikit nih kepada Teknoheads ya, teman-teman. Kenapa sih maksudnya awal mulanya tuh jadi konten kreator gimana ceritanya? Teknoheads namanya. Teknoheads, yes. Oke, halo Teknoheads. Perkenalin, nama saya Ogut dari channel YouTube Muda Cuma Sekali. Nah, dikenalin dulu ya channel YouTube-nya apa sih? Silakan. Channel YouTube Muda Cuma Sekali itu ngobrolin tentang self development. Khususnya buat anak-anak millennials dan Gen Z. Jadi kalau yang baru lulus SMA, sedang kuliah, lagi ngerjain skripsi atau mau masuk kerja itu cocok banget masuk ke channel aku, Mas. Oke, siap. Nah, awalnya kenapa sih mau jadi content creator? Jadi aku tuh di dalam tongkrongan, di dalam tongkrongan itu banyak banget orang-orang yang sering cerita kepada aku. Ya kan kayak, bingung nih gue mau ngambil kuliah apa nih, Ya. ya kan? Mau kerja apa nih, ya kan? Harus baca buku apa dan lain-lain, kayak semacam minta saran. Ya. Ya kan? Nah, dari dulu tuh aku memang suka banget untuk ngasih saran ke orang, mau dibayar nggak dibayar, aku suka banget. Oke. Orang belum nanya sarannya udah aku kasih saran gitu loh. Sampai orang ada yang kesel, lu dengerin aja, udah nggak usah ngasih saran, gue nggak butuh saran lo, gue cuma mau lu denger aja gitu. Oke. Biasanya cewek-cewek kayak gitu tuh. Iya. Interesting. Nah, terus habis itu lama-kelamaan ya kan mikir kan aku juga suka baca buku ya, baca buku self development. Terus aku mikir ini ada satu platform nih, YouTube, ya kan? Kenapa nggak manfaat dari pengetahuan aku? Ya. Itu aku share ke satu tempat yang ibarat kata kayak orang, kita bisa nongkrong sama ribuan orang bahkan sampai jutaan orang. Oh. Jadi kita bisa ngasih Yes. share saran ke jutaan orang. Oke. Ya kan? Dan ngelihat lagi faktanya bahwa Indonesia itu di peringkat nomor 2 terbawah untuk minat baca. Ya. Ya aku mikir kenapa nggak ilmu self development aku daripada orang suruh baca buku, ya aku bikin aja videonya dengan bahasa yang santai kayak gitu. Awalnya. Kalau boleh tahu ya, itu udah berapa lama yang lalu tuh pada saat kamu niat ngerjain ini? Oke, kalau niat sih udah dari tahun 2017 awal. Oke. Tapi waktu tahun 2017 awal itu aku research dulu Oke. permainan di YouTube ini tuh seperti apa. Jadi aku nggak mau pergi tempur tapi nggak bawa senjata. Oke. Jadi aku ngeliat dulu mainan itu tuh kayak gimana biar caranya orang banyak views video aku tuh gimana. Sampai akhirnya 2018 bulan Februari aku mulai, itu belum aku promo. Oke. Aku sediain dulu 10 video. Jadi biar simpelnya orang kalau misalnya udah ke video satu bisa lihat video lain. Kayak kalau kita ke toko roti, kalau cuma ada croissant orang males. Betul. Tapi kalau ada croissant, roti coklat, roti banana, roti tawar, itu orang enak tuh ngeliatnya. Jadi aku siapin dulu selama 2 bulan, start April, baru aku mulai, Nah sampai sekarang berarti udah efektifnya aku di YouTube 5-6 bulan. Wow. 5-6 bulan tapi subscribernya kamu lihat sendiri ya. Alhamdulillah. Keren banget. Saya juga belajar banyak sama Mas Ogut ini. Bisa aja Mas. Kalau boleh tahu sebelum ngerjain ini Mas Ogut ngerjain apa? Oke. Sebelumnya itu aku lulus S2 waktu itu tahun 2000. Udah S2 men. Udah, alhamdulillah udah. Lulus S2 tahun 2015. Nah, Aku sempat kerja di consulting, Deloitte Consulting. oke. Sebagai strategic management consultant, Habis itu aku quit 11 bulan kerja. Habis itu aku usaha sendiri. Nah, Usaha bikin bengkel sama bikin restoran. oke. Tapi akhirnya setelah masuk ke Muda Cuma Sekali ini, restorannya bangkrut, ya kan? Bengkelnya aku tinggalin juga biar fokusnya ke YouTube ini. Wow. Kayak gitu. Jadi kamu bener-bener udah terjun full time di sini. Full time Mas, benar-benar full time. Interesting. Benar-benar full time. Saya rasa Teknoheads juga pasti penasaran ya. Wow, kok bisa ya? Dalam 5-6 months, bayangkan tadinya konsultan ya di Deloitte, bayangkan itu salah satu perusahaan papan atas juga, oke. Dan bisa decide untuk doing ini pasti ada something ya, yang menurut saya lebih daripada sekedar kepuasan pribadi lah, Betul. pastinya. Pasti secara finansial juga udah disiapkan. Oke.
saya mau hari ini kita langsung ke topik acaranya aja ya. Ya, boleh. Nah, gimana nih caranya nih, Mas Abud, untuk bikin konten ya yang menarik? Oke. Nah, mungkin bisa di-share langsung sama Teknohead. Oke, berarti mungkin tips untuk jadi bisa growing di YouTube kali ya? Yes. Content creation ya. Pertama kita harus tahu dulu why-nya kita, Mas Michael. Ya. Teknohead harus tahu dulu why-nya kita tuh apa. Kenapa kita bikin konten ini? Oke. Dan apakah kita cuma mau ikut-ikutan orang? Apakah kita berharap duit yang banyak dari konten ini? Kalau misalnya kita ngarepin yang ikut-ikutan orang sama duit yang banyak, itu mayoritas ya gagal sih, Mas. Mayoritas gagal. Mayoritas gagal. Tapi Tuh, kalau dengerin misalnya, tuh. Nah. iya Teknohead harus dengerin. Kalau misalnya kita mau buat konten di YouTube, kita harus tahu kenapa kita share ilmu kita. Intinya dari awal kalau misalnya yang punya sukses before 30 bilang kalau mau jadi YouTuber itu harus memang suka share. Yes. Ya kan? Jadi kita punya sesuatu memang niatnya kita mau berbagi. Kayak Mas Michael kan ada beberapa ilmu di Teknobi dibagiin ke orang-orang yang nonton. Yes. Kan nggak berharap duit apa-apa kan dari orang-orang kan? Iya, enggak. Benar-benar karena memang senang aja cuap-cuap. betul. Karena kita having fun gitu loh. Iya, iya. Nah, why-nya adalah karena nggak disuruh aja aku sharing, ngasih masukan, ya udah bikin aja YouTube. Iya, iya. Jadi aku bisa ngasih masukan tiap hari dan be safe. Iya, iya. Intinya kayak gitu. Terus Pas banget. Betul banget. Tujuannya yang kedua adalah jangan mikirin duit, jangan mikirin fame, tapi having fun. Ya, itu setuju banget. Penting banget Teknohead. Kalau misalnya nonton Teknobi kan juga ngelihatnya kalau Mas Michael kan selalu pas ngebawainnya selalu fun kan. Ya. Ya kan, kalau misalnya sedih nggak mungkin kan ngebawain kan. Kalau misalnya nggak passion nggak bakal kelihatan funnya. Ketiga Mas, Ya. bikin YouTube itu it's not about you, it's about other people. Oh, oke. Interesting. Semuanya untuk audiens. Jadi kita mengabdikan diri untuk audiens. Karena nanti aku yakin Mas Michael juga udah nyampe ke titik itu di mana bakal ditagihin konten nama yang nontoninnya. Weh bang mana? Belum ini nih, belum keluar kontennya gitu kan. Jadi kita tuh nge-serve orang. Iya, iya. Nah dan yang terakhir adalah lebih ke teknis ya Mas ya. Ya. Banyak orang di Indonesia atau di dunia ini bisa bikin konten yang super keren. Oke. Sinematik, Iya. B-rollnya bagus, ya kan? Dikonsepin banget, bikin sampai sebulan. Iya. Tapi pertanyaan adalah, apakah orang-orang itu butuh konten seperti itu? Nah, yang kedua, dari masih yang keempat ini ya, Ya. setelah dia bikin konten bagus, banyak orang bikin konten bagus, tapi nggak bisa ngedistribusiinnya. Iya. Jadi yang terakhir adalah create konten yang dibutuhin, Ya. sama distribusin kontennya juga. Pakai digital marketing. Penting Kayak gitu. Iya. Penting betul. Ini nggak ngomong orang lain ya. Ini beberapa dari orang yang saya kenal sendiri secara pribadi. Bikin terlalu pengen bikin yang bagus, prepare everything, oke. Dan akhirnya nggak jadi. Ataupun kalau sudah jadi, bikin yang selanjutnya itu lama banget. Betul banget. Dan akhirnya dia kehilangan yang namanya momentum. Betul. Ya, jadi gimana bisa bangun momentum ya kalau misalnya bikin satu biji aja perlu 2-3 bulan gitu kan. Betul banget Mas. Iya, jadi orang udah nggak inget gitu kan. Padahal YouTube sekarang idealnya aja kalau yang YouTuber gede kita tahu sendiri ya, hampir setiap hari Betul. diupload. Jadi memang ya itu udah resiko YouTuber ya, maksudnya hidupnya ya udah di record setiap hari Betul kayak banget. gitu ya. Betul. Dan makanya harus punya passion. Betul. Kalau nggak punya passion tiap hari digituin ya bete juga betul kan? Betul banget. Ya, iya. Oke, sip banget. Passionnya itu nggak harus kayak kita editing video dan lain-lain. Ya. At least kita punya something yang mau dibagi. Ya, betul. Passionnya itu actually mengenai niche atau topiknya yang kita perlu ngomongin. Betul. Ya. Saya ngeliat dari salah satu videonya Mas Ogut itu mengenai cara cari kerja gitu ya, Yes. di interview. Yes. Itu pengalamannya gimana? Kok bisa bikin video itu gitu? Menarik tuh. Oke. Jadi kalau saya ingat banget waktu saya mau masuk kerja, saya cari-cari di YouTube tuh nggak ada. Adanya di Google dan itu berantakan. Oke. Ya kan? Akhirnya yaudah karena saya kumpulin satu-satu caranya, habis itu saya masuk kerja kan. Dan kebetulan saya juga di Deloitte itu sempat ngurusin bagian HR. Oke. Ya kan, jadi saya ngerti gimana cara bikin modul perekrutan dan lain-lain gitu loh. Ya. Jadi kita bukan HR-nya, tapi kita yang
kasih rekomendasi buat HR. Oke. Ya kan? Terus aku mikir Mas, ini orang banyak yang mau cari kerja tapi nggak tahu gimana caranya. Ya kan? Padahal kalau misalnya kita pinter, kita mau rajin aja, Iya. kita cari di sumber-sumber di Google, kita jahit sumber-sumbernya tersebut. Nah akhirnya ya udah kalau misalnya pada nggak bisa, yang jahitin saya deh, ya kan? Saya jahitin buat kalian semua. Iya. Tinggal ikutin aja kayak gini, tinggal di tweak kayak gitu. Dan saya lihat waktu itu komen-komennya banyak ya yang udah pakai tipsnya itu berhasil ya. Alhamdulillah. itu kepuasan yang priceless loh Mas. Iya. Dibandingin dapat uang banyak, mendingan orang terima kasih ke kita karena works itu. Benar. Dapat doanya ya, dapat Iya, pahala. benar. Oke, mungkin satu pesan terakhir buat teman-teman Technoheads kalau misalnya mereka mau jadi content creator apa? Oke, untuk teman-teman Technohead ya, kalau misalnya mau jadi content creator, intinya pertama harus tahu dulu kenapa mau jadi content creator. Yang pertama. Kedua, pelajari tentang content creation. Ya. Dari mulai membuat kontennya kayak gimana, ngedit kontennya kayak gimana. Sekarang udah nggak perlu ribet-ribet kok pakai Adobe Premiere atau apapun. Ya. Kita bisa pakai handphone, ini aja pakai handphone kita Yes, nge-recordnya. yes. Ya kan? Terus ketiga, setelah bikin konten, pelajarin cara distribusiin konten. Karena buat apa bikin konten-konten bagus tapi nggak ada yang nonton. Oke, kita di Muda Cuma Sekali punya line bisnis namanya Influencer Muda. Yes. Di situ kita bikin sebuah kayak semacam sekolah untuk membuat konten kreator di YouTube. Nah, kita suka ada kelas online WhatsApp. Jadi nggak perlu datang. Oh, oke. Ya kan, cuma Keren. dari WhatsApp aja. Nah, biasanya kita ngasih sekitar 15 video, 15 audio dan ada 6 modul. Ya kan, jadi ngajarin benar-benar dari awal gimana cara memformulasikan konten yang sesuai dengan passionnya Technohead. Terus cari audiens sampai kita ngajarin tutorial ngedit di handphone dan PC juga ada, baca Oke. YouTube analitik juga ada. Oke. Nah, kalau misalnya emang pengen tahu lebih lanjut bisa kontak di bawah. Oke. Nanti kalau misalnya kelasnya dibuka nanti akan kita kabarin. Nanti cek aja linknya below ya. Nanti Ya. kita akan provide langsung bisa ngecek mengenai konten-kontennya dari Mas Ogut. Ya. Yes. Oke, thank you banget. Mas Aku yang Ogut. makasih loh Mas di Thank you atas waktunya. Teknobi. Thank you banget dan semoga teman-teman Technohead juga bisa belajar ya lebih banyak lagi dari Mas Ogut ini dan saya harap Anda juga bisa jadi content creator selanjutnya yang nge-hits di YouTube. Amin. Oke, jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini dan komen below, tanya apa aja ya sama Mas Ogut, nanti saya sampaikan sendiri. Kalau bisa dia sendiri yang jawab nanti di bawah. Oke? Nanti aku mantengin deh. Iya, langsung video ini. dimantengin videonya ya. Oke, dan juga cek 2 video di sebelah kanan sini yang saya yakin salah satunya Anda pasti suka. Oke? Salam hebat luar biasa.